Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti pilkada itu sudah mesti mendaftarkan mulai tanggal 27 insya Allah sampai 29. Jadi saya, Pak Hasto, Mas Prananda, semua tangannya encok. Jadi kalian kalau ndak menang, ya ada resiko. Sampai tiap malam saya kasih apa itu namanya? Dikasih balur-balur, di sininya dikasih koyok-koyok. Coba, padahal itu tuh Pak Andika nggak ada yang ngasih duit sama saya. Itulah PDI Perjuangan. Tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa? 40 ya? Ini ya, yang mesti ini. Terakhir karena ini gelombang ketiga. Alhamdulillah tadi telah ditayangkan dan tiap saya kasih penugasan saya bilang kalau di PDI Perjuangan ini harus tempur, mesti menang. Semuanya sih bilangnya siap Bu, menang Bu. Ya gampang kalau ngomong, nanti di lapangan deh. Hehe. Suka gitunya itu loh. Saya suka mikirin gitu. Kadang-kadang antara apa ya, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Padahal saya selalu bilang kamu tuh realistis, objektif sajalah. Makanya suruh turun ke bawah terus. Terus apa yang belum turun ke bawah? Angkat tangan. Tuh kan, gitu aja susah banget. Artinya kan selalu harus begini loh. Saya tuh ndak pernah begitu loh. Saya dulu asal ada tugas. Saya dulu waktu tahun 86 begitu masuk partai langsung ditugasi untuk calon DPR toh. Iya tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Akhirnya terus menang 3 kali. Padahal dapilnya saya berulang kali bilang satu provinsi loh, 35 kabupaten kota Jawa Tengah loh. Oh bisa ya. Itu karena tidak. Sekarang ini saya tadi bilang udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus. Berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan.
Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya. Hah? Banyak apalagi mamanya daerah tebel-tebel itu loh, Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, gawat ya. Nah tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok masih kuat gak Tok? Terus ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis, gue bilang. Nggak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Dak. Ya iya loh. Buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yo. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah lo ngomong kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Karena apa? Dengan dispute yang seperti itu rupanya karena ya berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu, yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan loh. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti nggak usah karena perintah ketum nggak boleh. Saya seneng deh kalau ngodain dia. Lah masa gitu. Jadi rakyat sekarang udah ngerti deh. Oh iya, terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya nggak bisa bayangkan loh hukum kalau dimainkan. Padahal kan ada hierarkinya, itu yang harus nurut ya, apa boleh buat. Begitulah hukum Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kan muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society minta bertemu dengan saya. Saya ngomong bahwa kenapa kok begini ya, karena begini. Para akademisi, para budayawan, seniman, dan tentunya sekarang saya perhatikan para mahasiswa. Saya masih merasa bersyukur
akhirnya mahasiswa rupanya apa ya, kalau mudeng bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, mengerti. Karena saya dulu waktu itu beberapa masih ketemu, saya masih panggil Mbak kan, Mbak, saya masih ingat loh situ ke Trisakti. Kamu masih ingat ya? Iya, saya kan juga di situ dengar pidatonya Mbak gitu. Jadi maksud saya apa? Jelek-jelek saya itu tahu peristiwa waktu zaman mau reformasi itu loh. Tepuk tangan yang meriah kenapa ya? Melongo aja, nggak punya semangat. Iya, saya juga kan suka bilang loh, jangan wartawan tuh melongo aja deh. Punya hati nurani, punya ngerti nggak? Itu betul-betul loh, ternyata sulit loh sekarang. Apa karena sudah ada itu ya? Apa itu kalau ibu-ibu tuh diajari model-model tuh apa namanya? Jadi ketawa aja katanya, kalau tertawa tidak boleh liwat sampai sini. Ada teman saya itu Pak Pram, dia ketawa. Itu apa sih ya namanya? Terus aku pikir, lah kalau mulutnya kecil, ketawa segini kok nggak boleh ya? Terus dianggapnya imut-imut gitu. Ay, pusing saya ngelihat ibu-ibu zaman sekarang. Udah nggak usah lah, rileks aja. Orang banyak juga yang seneng sama saya. Jadi kan waktu saya tuh pikir, inget banget itu loh, apa itu namanya, DPR itu kan waktu itu juga saya liatin nih, keren juga di mahasiswa zaman segitu. Terus kemarin itu kan saya terus ngikuti ya, jangan adik-adik pikir saya ibu nggak ngikutin loh. Terus enak aja ditangkap sampai 300-an. Terus mana dia orangnya? Ini itu saya suruh dia ngeliatin duluan gitu, bener toh, udah gitu yang lainnya terus juga datang juga gitu. Waduh, saya pikir enak aja, duluan kita lah daripada mereka. Gawat. Nah kan akhirnya konstitusi ini kan dia iyalah mampu menembus benteng kekuasaan. Lah orang bener loh. Saya beribu-ribu terima kasih sama hakim-hakim MK masih punya nurani. Karena kalau baca pidato saya itu kan saya suruh baca lagi, yang waktu itu saya udah bilang wah ini kalau MK-nya kayak gini padahal itu yang saya buat gitu. Waduh, nih new order baru bisa muncul lagi loh. Iyalah MK loh, yo ngosok gitu. Tapi ini rupanya udah balik nih. Meskipun demikian, makanya kita tidak boleh terlena. Karena apa? Kenapa ya? Itu mungkin yang saya selalu bilang, Indonesia karena sudah tidak ada, katakan damai, tidak ada sengketa begitu. Jadi orang mulai merasa nyaman. Tapi nyamannya ada yang tidak benar. Jadi terus saya bilang ini masuknya ke zona nyaman. Sudah tidak mau lihat banyak masih orang yang susah, masih banyak itu anak stunting. Nanti kalau Bu Airin cepat-cepat itu yang namanya Banten, kalau jadi situ, iya stunting kok pakai persen-persen. Stunting tuh ya nol. Sudah mengerti belum sih ibu-ibu tuh sebetulnya kenapa heboh stunting? Saya berulang kali bilang, kalau itu hanya dalam pertumbuhan, jadi kerdil pendek. Ini aja saya pernah waktu Pak Andika jadi panglima, saya komplain, Dik, saya panggilnya Dik karena saya kenal beliau waktu itu baru mulai ini apa namanya deket-deket sama ini putrinya Pak Hendro Priyono. Iya Mbak Heti. Jadi
Waktu itu Pak Hendro tuh bilang gini, ini buka rahasia. Itu siapa sih gitu? Loh, kok saya yang ditanyain? Kan dulu Pak Hendro tuh bin saya kan. Kok saya yang ditanyain? Iya loh, deket-deket. Ya biarin aja, emangnya sih itu yang minta didekatin. Makanya mesti bayar loh benarnya. Akhirnya jadi juga. Jadi saya manggilnya Dika aja. Dik, gimana sih kamu Panglima malah nurunin ini apa tinggi badan, tadinya 170 sekarang diturunin 160. Akibat ya itu, bayangin loh, stunting tuh bisa lebih. Tapi yang udah pasti, sudah pasti, tolong dicatat apa, IQ-nya rendah. Terus gimana regenerasi kita kalau anak bangsanya kena stunting, udah pendek, terus betul loh, mungkin nggak sampai 100 kali IQ, mungkin di bawah itu 80-an gitu. Aduh, mau ngajarinnya susah loh gitu loh. Makanya aduh udah deh 0 gitu ya, asal cerewet aja itu Bu Airin. Saya ini kan dikenalnya cerewet, udah selalu kalau nggak seneng Ibu Mega itu kan udah perempuan kayak laki, cerewet. Saya seneng malah. Iya, daripada gini coba. Maaf dah, enggak dah. Saya sama kakak saya kan selalu bersaing sama Pak Guntur. Iya, suka jengkel dia. Saya kalau itu bayangin perempuan, makanya saya pikir ibu-ibu ini kok apa tau. Dulu saya main bola loh, terus sama kakak saya dijadiin kiper aja kan, jengkel. Padahal saya pingin lari kan. Akhirnya ya itu namanya itu siasat. Nah apa? Begitu nangkep bola saya dudukin. Karena perempuan gak ada yang berani ngambil dong. Nah, menanglah saya. Dijadiin apa tuh? Kalau bek kanan atau apa atau gitu. Jadi bisa lari. Nah ini nih, gitu loh. Payah. Loh iya loh, kalau lihat ibu-ibu tuh saya gemes loh. Kayaknya dandan ya. Tapi isinya apa nggak tahu saya. Betul, sorry. Nanti kalau gini Ibu Mega menghina kami, ya iyalah. Lah kok nggak bisa drag gitu loh. Anak-anaknya pintar gitu. Iya. Semuanya jadi gitu, bukan narkobais gitu. Hai. Gimana sih kalian itu? Memang ibu-ibu tuh harusnya gitu loh. Gila lah, Indonesia mau jadiin apa? Makanya saya bilang sama Pak sama Bung Karno, kali dia ada nih dengerin aku, dia ketawa-ketawa, kamu tuh masih aja cerewet. Karena ya saya bilang, mau dijadiin negara apa sih kita ini Pak? Aku bilang, kok kayak gini melulu? Ya enggak lah, saya nggak bisa kalau suruh nerima bahwa main aja, yang ini begini, yang itu begitu. Nah makanya saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan juga rakyatku yang kucintai dimanapun kalian berada, tolong dengar saya. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter. Ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Karena saya kan orang merdeka loh.
bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka maka bangsa kita adalah orang yang merdeka, dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya, kalian mencari mau menjadikan saya target. Saya lawan. Enak aja, emangnya siapa gue? Iya kan, udah ada yang mikir-mikir, oh ini mesti nih si cerewet ini mesti begini-begini. Aku pikir ini ku omongin supaya jangan, Ibu Mega kan pinternya juga berintimidasi. Coba, begitu besar loh energi bangsa yang terbuang, bener deh. Kita nih bisa lebih maju dari sekarang loh. Heran saya. Sampai persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan harga pangan, hingga KKN tidak terselesaikan. Sebenarnya yang diinginkan para pendiri bangsa itu apa toh? Belajar dari rendahnya etika dan moral tersebut. Jadi mereka itu udah memberikan sebetulnya warisan sama kita, yaitu apa? Nation and character building. Jadi selain nationnya dijaga, kita manusianya itu punya harga diri, pintar. Saya tuh suka ngelihat, kalau lihat orang kayak duduk aja gini, aku pikir itu matanya keren banget, bersinar, mantap. Ini pasti orang pinter. Udah gitu aja aku. Iya, tapi coba bayangin kalau, aduh udah dah, gua tinggalin dah. Loh, kamu aja ketawa, bisa dibayangkan kan? Kalau yang berkarakter tuh kayak apa tadi saya contohkan, kalau yang memble itu kayak apa, belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Ya enggak lah, nyari untung sendiri terus, udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener, makin hari. Iya loh, saya sering kan umpamanya diajak, sekarang kan yang udah bawa saya cucu, duduk nih sama cucu di apa sih, coffee shop gitu kan sekarang banyak ya, entah kafe-kafe opo gitu, terus apa namanya, barista. Saya nggak suka kopi kan, apa sih barista rupanya kocok-kocok kopi macam-macam gitu kan. Saya nggak pengopi. Ini bukan kopi nih, ini bikinan saya sendiri. Terus saya lihat, kalau ngelihat gitu kan keren gitu kan, terus bersih gitu. Kalau yang lakinya tinggi ganteng gitu kan, kalau perempuannya keren. Oh, terus kalau saya dengerin berkicaunya, waduh ini harapan nih dalam batin saya, ini benar produk negeri gitu. Ya itu kalau umpamanya datang terus kumel gitu kan, kaosnya kali berhari-hari nggak diganti, aduh tak coret ya. Saya punya cucu sampai lupa, coba mesti dihitung dulu tadi. 7 laki kayaknya 2, yang lain 5, cantik-cantik, tinggi-tinggi gitu kan, semua udah jadi udah lulus berapa ya, lulus 5 gitu. Terus saya udah mulai nih, awas ya, panggilnya saya Mumu. Kalau Mumu mesti lihat dulu yang deketin kamu keren apa bodoh. Benar loh, tak urusin dah. Ngapain biar keren tapi bodoh. Terus mereka nakal, bilangnya gini, apa milihnya bodoh tapi pinter gitu? Ya enggak juga deh. Hai, makanya enggak dah. Masa orang Indonesia maunya makin hari makin jelek gitu loh. Kan mestinya keren gitu ya. Kan saya turunannya Bung Karno.
Jadi kan, iya dong, pinginnya keluargaku tuh keren-keren gitu, seneng deh. Terus saya sekarang udah punya cicit. Kemarin ulang tahun 2 tahun, cantik, dan udah saya lihat matanya tuh tak 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 gitu. IQ-nya tinggi nih. Nah, gitu dong. Itu orang Indonesia, saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan, tapi itu nation and character building, tahu nggak? Itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh, nggak lembek. Iya, ini kan yang selalu saya nggak ngerti ya. Ini mendesak banget loh, yang nation and character building. Yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi, sebetulnya apa toh bedanya? Karena saya suka bilang begini, saya sangat menghormati agama, tapi dalam kehidupan sosial, apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti? Apa sih? Seperti saya, anak presiden loh. Bapak ibu saya mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti. Sebagai contoh, ibu saya, bapak saya selalu ngomong, kalau ada orang tua, kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk. Itu budaya bangsa. Kalau ketemu orang tua, kalau salaman kamu mesti nunduk cium tangan. Itu ada nggak ya? Coba mana ada kiai nggak omongin sama saya? Ada nggak ajaran agama sampai kayak gitu? Menurut saya nggak ada. Saya belum pernah tahu. Saya berbicara sama Buya Safei almarhum, rasanya dia ketawa. Kamu kalau udah ngomong pinter loh Mega. Ya iyalah. Masa saya mau ngomong sama Buya itu bodoh? Ya nggak berani lah aku. Beliau bilang itu sebuah hal yang sangat. Jadi dari sisi sosialnya, apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua? Itu kan saya lihat di Amerika, wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa, ketemu orang tuanya begini. Itukah sopan santun Indonesia yang tadi saya ngomongi terus, nation and character building? No, gitu loh. Kamu mau makan hamburger, mau makan spaghetti, mau makan apa? Saya mau cucu saya supaya go international. But, kamu mesti tahu sambal ulek, kamu mesti tahu makan pete, kamu mesti tahu makan jengkol. Kan bau gitu. Ya kan cuman bau seketika, gosok gigi aja supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah. Itu apa? Itu kebangsaan kita. Wartawan tulis. Tahu nggak? Mana ada orang asing aja teman saya malah sekarang, Mega, kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete. Aku pikir kok ada rendang pete ya, saya belum pernah tahu. Iya biarin aja, masukin pete, mabok dia kesenangan. Coba deh bayangin, itu saya ngajarin lu.